Udah deh, nggak perlu kalian bayar lagi hutang pinjaman online kalian jika hal seperti ini terjadi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang masalah dan juga solusi ketika kita telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Harapan saya teman-teman setelah menonton video ini bisa mulai mengambil sisi positifnya dan juga teman-teman mulai untuk bisa berani dan mulai untuk bisa bangkit dan bisa tentunya lepas dari jeratan hutang pinjaman online. Dan saya yakin teman-teman pasti bisa, saya yakin teman-teman pasti bisa melampauinya ya. Tapi sebelum itu yuk kita berdoa bareng-bareng. Semoga teman-teman semua di luar sana bisa segera diberikan kemudahan dan selalu diberikan ketabahan dan bisa ikhlas terkait apapun yang terjadi dan diampuni Allah dosa-dosanya dan serta Allah akan memberikan petunjuk selalu kepada teman-teman semua agar bisa tetap tabah, tetap kuat dan bisa melalui semua ini. Amin amin ya robbal alamin. Oke, jadi buat teman-teman kita harus tahu satu hal, bahwa utang pinjaman online, terutama di pinjol legal, itu sudah ada hukum yang berlaku. Sudah ada aturan-aturan yang berlaku, di mana kita itu sebenarnya, ya kalau boleh dibilang, kita itu justru malah dilindungi oleh pemerintah dengan berbagai macam undang-undang yang berlaku. Nah, masalahnya adalah kalau kita tidak bisa bayar hutang, pinjol kadang mulai melakukan penagihan-penagihan yang mana penagihan-penagihan ini bisa dibilang kurang nyaman, membuat kita kadang ketakutan, membuat kita kadang merasa terintimidasi, dan seterusnya. Nah, ada aturan-aturan di mana sebuah aplikasi pinjaman online, ketika mereka membangun sebuah aplikasi pinjol, mereka itu menandatangani dan mengerti aturan-aturan yang berlaku. Ketika nasabah tidak bisa membayar hutang, maka si pinjol akan bertanggung jawab terkait masalah ketidak bisa pembayaran tersebut. Artinya apa? Ya, risikonya si pinjol salah sendiri buka aplikasi pinjol. Itu adalah risiko kalau memang tidak ada nasabah yang bayar. Ya, sama seperti kayak penjual. Penjual risikonya apa? Barang dagangannya tidak laku. Barang dagangannya mungkin akan jadi busuk gitu ya kalau makanan dan akan jadi rugi. Tapi ya kalau mereka sudah tahu konsekuensinya, pasti ya mereka tidak akan menyalahkan siapapun ketika makanannya atau dagangannya tidak laku. Itu begitu juga terkait masalah galbay pinjol ini. Pinjol sudah menekan tanda tangan persetujuan atau mematuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku saat mereka akan beroperasi sebagai aplikasi pinjaman online. Tapi, kalaupun banyak masyarakat di luar sana yang galbay, artinya mereka sudah tahu konsekuensinya seperti ini. Nah, yang kedua adalah ketika teman-teman gagal bayar, teman-teman mungkin akan ada sanksi tertulis bahwa kalau kalian slik OJK akan buruk, akan diblokir di OJK, akan tidak bisa mengajukan pinjaman apapun, kredit apapun, nyicil apapun. Yang mana menurut saya ini bukan sesuatu yang menyeramkan, apalagi teman-teman yang mungkin dalam kondisi perekonomian yang lagi sulit saat ini. Ya, jadi saya nggak mungkin kan kalian galbay pinjol 1 juta, tapi kalian mau mengajukan KPR rumah seharga ratusan juta, kan nggak mungkin gitu ya. Jadi harusnya slik OJK bukan sesuatu yang bermasalah. Nah, masalah galbay pinjol, jika memang kalian tidak ada uang, tidak punya uang dan bingung harus bayar bagaimana, please hentikan sekarang juga, jangan berpikir untuk bagaimana cara membayarnya. Tidak akan ketemu, tidak akan ada solusinya. Adapun solusinya, teman-teman akan dihadapkan kepada sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang cenderung penipuan, dan sesuatu yang mungkin harusnya teman-teman hindari, jangan didekati sekalipun. Ya, apa itu? Yaitu gali lubang dan tutup lubang, atau istilah halusnya nyari dana talangan. Ya, itu bahasa dari DC-DC yang menagih kalian lah, nyari dana talangan. Nah, kalau memang tidak ada uangnya, nggak usah dibayar. Ya, nggak usah dibayar dulu. Kita fokus kemana? Kita fokus ke gimana caranya agar kita bisa mencari nafkah, bisa memperbaiki perekonomian kita. Hidup kita normal aja dulu. Kita nggak kekurangan uang dulu deh untuk soal makan minimal. Ya setidaknya dari situ kalian nanti bisa lebih explore lebih jauh lagi. Saya yakin nggak semua orang itu dalam keadaan kepepet, itu dia bisa langsung cerdas, bisa menemukan segala cara. Nggak semua orang bisa kayak gitu. Tapi ada beberapa orang yang kalau stres makin terpuruk dan makin malas ngapa-ngapain. Nah, untuk menghindari hal tersebut, untuk menghindari semua itu tersebut, dibutuhkan mental kita yang kuat untuk menganggap hutang pinjol kita itu ya udah angin berlalu, biarkan. Resikonya harus kalian terima, ya ikhlaskan, pasrahkan. Membuat hati kalian menjadi lebih plong, membuat hati kalian menjadi lebih tenang, dan saya rasa ini penting banget untuk teman-teman semua pelajari.
Ya, ini tidak mudah. Mengontrol pikiran dan mental serta hati kita itu tidak mudah, teman-teman. Cara tercepat, terbaik, dan paling efektif dan efisien sejauh ini berdasarkan pengalaman saya adalah dengan mulai mendekatkan diri dengan Tuhan. Mulai rajin ibadahnya, mulai rajin sedekahnya, mulai rajin sholat tahajudnya. Itu semua akan sangat membantu. Tidak secara langsung akan ada uang yang datang ke kalian, enggak. Tapi ada peluang-peluang, ide-ide, kesempatan-kesempatan yang ditawarkan kepada kalian untuk mengubah hidup kalian menjadi lebih baik lagi. Nah, kalau udah lebih baik lagi, rezekinya udah melimpah, mau kalian bayar si itu pinjol, silahkan. Tidak ada yang melarang. Dan itu juga harusnya udah uang kecil lah buat kalian. Mudah-mudahan suatu saat nanti kalian rezekinya udah makin melimpah. Amin amin ya robbal alamin ya. Jadi kalau buat saya pribadi, apakah kita harus nyari dana talangan? Apakah kita galbe aja jika memang kita tidak ada uang? Lebih baik galbe aja dulu. Karena galbe itu tentu saja akan membuat kalian menjadi lebih nyantai, menjadi lebih bisa fokus dengan hal-hal yang harusnya kalian prioritaskan. Karena itu yang paling utama. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jika ada yang kurang berkenan, tolong dimaafkan. Yang negatif dibuang aja, yang positif semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.